Kenapa 300 orang, 300 pasukan Sparta di tahun 480 sebelum Masehi bisa mengalahkan 20.000 orang pasukan Persia? Saya akan jelaskan nanti di akhir, kayak gitu ya. Oke. Dengan awaken the giant within, bagaimana membangkitkan raksasa tidur di dalam diri. Raksasa tidur. Ingat ya, sekitar 15 tahun yang lalu, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Saya ditinggal meninggal ibu, tercinta, dan keluarga inti semuanya. Saya pun ditinggalkan orang. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang menjadi seorang pengusaha gitu? Hal apa yang membangkitkan raksasa gitu? Kayak gitu. Ya. Tapi ini sebetulnya dimulai dari kelas 6 SD atau 1 SMP. Saya baca buku terbaik di dunia yaitu adalah The Magic of Thinking Big. Berpikir dan berjiwa besar. Gitu ya, di situ saya cuman anak yang biasa. Pas saya baca buku itu, oh ternyata anak orang miskin, anak yang itu bisa keliling dunia, bisa lihat dunia luar, bisa jadi pengusaha besar semuanya. Hanya hanya kekuatannya di sini. Di sini ya, kekuatannya di dalam pikiran dulu. Pikiran, gitu ya. Oh bisa. Saya waktu itu bilang ke mama, "Ma, ternyata kita bisa keluar negeri." Ya, mama saya kan masih belum berpikir besar gitu, masih hanya sekuli jalan gagak gang Usen, "Kamu gelo," gitu kan, kayak gitu. "Mau gelo tong entong 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 ngimpi gede teuing ke kamu gelo," gitu. "Jangan bermimpi terlalu besar karena kamu nanti gila," gitu, kayak gitu. Ya tapi alhamdulillah tahun 2020 luar negeri pertama saya itu bukan ke Singapura, Malaysia bukan, tapi langsung ke Finlandia. Itu jalan Allah juga untuk bangun sekolahan gratis. Jadi di Finlandia saya 8 hari itu belajar bangun sekolahan gratis gitu di sana. Ke Helsinki, ke Tampere, sama ke ini 3 kota saya lupa lagi ya. Ada itu. Kayak gitu. Dingin banget di sana ya. Kayak gitu. Tapi kan jangan lupa bagaimana membangkitkan diri dari kita yang biasa-biasa saja tiba-tiba boom jadi orang yang luar biasa. Kayak gitu ya. Oke, next. Ya. Nah ini ya, satunya nih. Kenali potensi diri. Pertama adalah mengenali potensi diri. Potensi diri apa? Potensi diri Anda itu apa gitu. Kalau kebetulan kalau potensi darah tadi antusias belajar. Saya suka senang mengejar-kejar gitu. Bahkan saya kemarin nelpon ke asistennya Pak Dahlan, Pak Sahidin, orang Cianjur, Cianjur itu. Sahidin bener nggak kalau Pak Dahlan kalau ada masalah di bisnis atau apa, biasanya dia stay 3 bulan di situ sampai nginep-nginep, nggak kemana-mana, pokoknya dia di situ aja terus kayak gitu. Iya Kang Yana, tapi ya adalah beberapa kesedihan Pak Dahlan juga. Oh, boleh nggak Pak Sedin saya mewawancarai Pak Sedin untuk ngelihat keseharian man behind the skin-nya Pak Dahlan tuh kayak gimana? Sini tinggal datang aja ke Surabaya. Nah, nanti saya udah jadwalin tanggal 15 mau ke Surabaya. Jadi saya bukan mewawancara Pak Dahlan, tapi saya langsung mewawancara asisten pribadinya yang udah ikut dia 15 tahun. Gitu, sini ke sini aja. Mas Edi rumahnya di mana? Ya saya tinggalnya bersama Pak Dahlan. Oke, saya nanti ke rumahnya Pak Dahlan. Saya khusus ingin mewawancarai Pak Dahlan. Kenapa Pak Dahlan bisa jadi seperti itu? Gitu. Kayak gitu. Wah, langsung sih dia geleng-geleng kepala. Wah keren, Kang Yana, cina. Ayana sampai ngujar ke Surabaya, ya nggak apa-apa, saya ini gitu kan. Jadi dia waktu kosongnya karena Pak Dahlan umroh tanggal 15 sama Inul. Gitu, jadi kosong rumahnya. Tadinya saya pengen ngejar tapi pas cek ke travel umrohnya udah habis katanya. Udah habis. Ini lagi berpikir, udahlah, yang penting kita tanggal 15 umroh di sana ketemu Pak Dahlan gitu. Bisa jadi. Jadi saya wawancara dulu Pak siapa? Wawancara dulu Pak Sahidin, udah gitu langsung saya terbang ke umroh. Umroh hanya untuk ngejar, ya salah satunya memang untuk karena Allah, tapi untuk ngejar biar muka kita nampak karena saya pingin beliau itu jadi komisaris kita di sini. Padahal di sana itu. Jadi muka kita tuh harus ada terus di dia sebulan sekali minimal gitu. Sehingga dia akhirnya nerima gitu, nerimo gitu ya, kayak gitu. Karena saya nggak puas. Saya kita itu diomongin di Suai itu cuma 2 paragraf. Saya pinginnya seluruh artikel ada ngomongin kita gitu. Saya masih belum puas nih. Kemarin saya buka artikel pada Dahlan Iskan tiap jam 4 subuh. Kita tuh cuma diomongin 2 paragraf. Saya belum puas. Harusnya kita diomongin satu artikel penuh 10 paragraf gitu. Ini lagi cari cara terus gitu kan. Kayak gitu ya. Kenali kekuatan Anda apa? Pikirin kekuatan saya itu apa ya? Kekuatan saya itu apa ya? Nah, saya itu antusias belajar, senang gitu. Mama saya memang agak goreng anak, keras kepala gitu ya. Tapi di balik kekeras kepalaan itu tuh saya tuh punya kelebihan yang lain dari uyut kakek saya. Uyut kakek saya tuh lempeng, netral, nggak suka berkonflik.
nyantai, tapi emang sekali yang marah dia akan marah besar. Dia sampai bisa ngegebrak meja gitu. Sampai saya ingat dulu kakek saya sama nenek saya digebrak mejanya, takut langsung diusir tunggang langgang lari ini, dan yang ketiga-tiganya udah meninggal sih. Cuma saya ingat saya kakek buyut saya tuh termasuk orang yang lempeng, nyantuy, kalem, nggak pernah berkonflik, netral. Hatinya tuh saya tuh dunia tuh indah menurut dia gitu. Walaupun pensiunan ya. Dia memang berlakunya kayak juragan, kayak gitu. Dia nggak aneh-aneh gitu. Mama saya memang ngejar orang yang ngejar. Wah ngejar nggak mau kalah, nggak mau ini semuanya gitu. Kayak gitu kayak ya itulah. eh, Ya pokoknya ngejar lah, ngejar gitu. Nah kemudian mungkin apa namanya, salah satu kelebihannya netral, kalem, santuy. Tapi jujur aja masih ada sisi emosional, sisi keresahannya dari ibu saya gitu, kayak gitu. Ya tapi saya nurun ke, nah itu netral, kalem, santuy, nggak suka berkonflik, menghindari konflik bahkan itu tuh. Nah itu kenali potensi diri Anda apa, gitu ya. Biasanya memang dari orang tua. Jadi yang mengasuh saya itu ayah, nenek, kakek uyut sama ibu ya, kayak gitu. Saya gunakan potensi itu untuk meraih mimpi Anda. Oh, sama satu mungkin. Karena saya anak satu-satunya dulu sama mama itu dimanjain sekali, dan tadi juga kayak Koyun nyantai, eh, jadi agak manja gitu, agak manja. Jadi nggak bisa benerin itu tadi kan saya suka bilang nggak bisa benerin genteng, nggak bisa benerin saluran air, nggak bisa got. Pokoknya tentang mekanik mekanik saya nggak bisa gitu. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya sekarang bisa ngedelegasin ke orang atau nyuruh orang, atau udah cari orang aja lah, pusing daripada kita ini gitu, daripada kita ngerjain sendiri lama, udah cari orang aja, cari orang. Jadi mungkin apa bisa mendelegasikan gitu ya, kayak gitu. Nah, terus kemudian fokus pada kekuatan kita. Kira-kira ya, sekali lagi saya teringat almarhum Pak Iwan Nasution, orang Batak besar di Sunda. Dia nggak bisa digital, tapi dia jago gorok. Dia jadi sales of the year tahun itu, tahun sebelum ada Emeralda gitu ya. Dia nggak bisa digital kan. Dia cuman sini anak-anak muda kan udah juga banyak boarding ya, Kang Dika atau apa. Sini pokoknya yang bisa cari lead tapi nggak bisa gorok, sini semuanya kesayain aja, biar saya gorok semuanya. Padahal dengan kekuatan Pak Iwan dia jadi sales of the year walaupun dia tidak bisa digital karena dia kekuatan dia gorok, kayak gitu. Ya, Pak Iwan jatuh di kamar mandi, sekarang udah almarhum, masih muda, kalau salah masih 40 tahunan, sudah berduka cita, ya itu. Kenali potensi diri dan fokus pada situ. Saya pernah ngajarin Pak Iwan jam 6 subuh, OLX, dia tetap nggak bisa, dia bawa laptop, udah waktu itu udah datang udah berdiri di depan rumah kita di Evergreen, Arca Manik, saya langsung ngajarin jam 6 subuh, tetap dia nggak bisa. Tapi kekuatan dia adalah di apa namanya, digorok. Akhirnya dia fokus ke menggorok aja, kayak gitu. Ya, ini. Jadi untuk membangkitkan raksasa di dalam diri, satu adalah kenali potensi diri kita. Apa? Dan fokus pada situ. Jangan memaksakan apa yang tidak kita bisa. Jangan memaksakan apa yang kita bisa. Kalau potensi terhebatnya Pak Dahlan itu bisa belajar bahasa hanya mendengarkan orang. Dengan orang, jadi dia punya konsultan di manajemen Orde Baru, dia punya konsultan apa? Dia punya konsultan dari Amerika, dia cuma ngedengerin orang Amerika itu ngomong apa-apa, langsung dia bisa bahasa Inggris. Terus dia banyak bergaul dengan orang Cina, dia hanya dengerin bahasa Mandarin segala macam, dia nggak perlu gimana, dia langsung bisa. Nah itu jenius sih, itu kelebihan Pak Dahlan Iskan. Kalau salah. Saya baca di bukunya dia belajarnya hanya dari pelaparan orang ngucapin, tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Mandarin sekarang. Ya walaupun akhirnya dia belajar juga secara teoritisnya. Cuma dari orang ngelapalin, dari orang mendengarkan, dia langsung ini kenali potensi diri. Oke. Kedua, ini saya juga jujur aja, rekan-rekan, saya juga masih muda, saya juga masih ya itu, saya masih ada kegoreng adatan dari ibu saya gitu ya. Ini saya juga masih emosian gitu ya, emosian. Nah ini kita harus bisa mengendalikan emosi. Pahami dan kelola emosi. Emosi kita sama dengan tindakan kita. Kayak gitu. Ya, emosi kita sama dengan tindakan kita. Untungnya mungkin 80%-nya banyak kalem, santuy atau apa. Tapi hati-hati dengan 20%. Kayak kayak kakek buyut saya begitu marah langsung dia gebrak aja, langsung dia usir. Saya ingat kakek dan nenek saya dari rumah. Dan sampai akhir hayatnya mereka tetap ini ya, apa namanya, tetap bermusuhan. Saya agak miris dengan itu. Kayak gitu. Ya itu jadi orang yang kalem, santuy, begitu dipantik emosinya, wah itu bisa luar biasa, gila ya. Oh, kita kayak itu kayak benar-benar kayak monster. Jadi hati-hati ya. Jadi kita harus paham soal emosi segala macam. Jangan ya itu. Kalian jangan
Jangan gampang emosian, dan ingat juga. Dan kita sendiri juga yang lagi, ya kita sendiri harus tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan kita itu ngeluarin gimmick-gimmick, attitude, karakter yang akan membuat orang emosi. Kapan orang itu akan emosi tinggi? Satu, pada saat capek. Kedua, pada saat kelaparan. Ketika pada saat haid atau menstruasi. Itu anak reptilnya jalan itu. Jadi kita juga harus tahu diri. Begitu, dia orang capek, jangan keluarin celutukan nyeleneh atau apapun yang bulian, guyonan atau apa, jangan. Udah pokoknya, udah hati-hati. Anda bisa dikejar-kejar loh. Kayak gitu. Ya begitu, ini orang capek, orang ini kalem. Gitu ya. Bukan hanya tentang cacian makin, tapi kita ngeluarin guruan yang akan membuat dia tersinggung pun itu hati-hati. Benar-benar hati-hati. Itu orang bisa marah besar loh. Pada saat itu tiga momen tadi. Capek, lapar, ngantuk juga bisa, kemudian haid atau menstruasi. Hati-hati. Jangan dipantik. Bukan hanya di dunia real nyata, tapi di chat itu jangan hati-hati. Di chat juga jangan hati-hati. Ini orang kayaknya lagi, suasana hatinya lagi bagus apa enggak. Terus kita ngeluarin chatan yang ada ambigu, yang bisa miscommunication, yang salah paham. Hati-hati. Dari nada, suara, chat itu tuh harus hati-hati, benar dijaga. Jadi ingat, kita aja jangan gampang emosian, tapi kita aja sebagai menti atau apa, jangan juga ngebuat orang emosi. Apalagi tadi pada saat capek, pada saat lapar, ngantuk, pada saat haid atau menstruasi. Jangan dipantik. Hati-hati. Hati-hati ya, kayak gitu. Saya berita ada seorang gadis 16 dan 20 tahun ngebunuh ini itu tempat kancing saya di Pantura Subang, daerah Sukamandi, daerah Balanakan, ya gitu. Sampai katanya si pisau tertancap di kepala, ya gitu. Sebenarnya gara-gara emosi itu, gadis usia 16 dan 20 tahun menancapkan pisaunya ke cowok sampai di kepala, dan si cowok itu ada 27 luka tusukan. Jadi ketika dia udah pulang, dia balik lagi ke pematang sawah di daerah Jalan Pertamina, daerah Sukamandi, Belanakan itu, untuk memastikan si cowok ini udah mati apa belum. Jadi dia tusuk-tusuk lagi. Ya, gitu. Itu kan emosi. Sekarang bayangkan, berarti dia akan siap-siap dihukum di atas 20 tahun karena itu pembunuhan berencana. Dan yang 16 tahun udah siapin pisau di apa namanya, di belakangnya. Sedangkan yang satunya lagi udah nyiapin pisau di jok motornya. Itu udah pembunuhan berencana. Kalau yang 16 tahun selamat lah, mungkin 10 tahunan karena dia masih di bawah umur. Yang 20 tahun nih. Kayak gitu. Dia akan menghadapi ini. Itu udah pembunuhan berencana itu. Hanya gara-gara emosi kan. Orang bisa saling bunuh. Seorang anak majikan di Bogor merasa emosi gara-gara dia kalau pulang malam dilaporkan ke ibunya yang pengacara terkenal. Akhirnya mau terjadi sama si security-nya itu, pas malam-malam pas bangun tidur ditusuk hampir 50 kali sama anak majikannya itu. Sekarang dia udah hidup mewah di tempat tinggal yang baik, bagaikan di sana, enak, bisa berora, bisa manja. Hanya gara-gara emosi, kadang bisa 50 kali tusukan. Kalau tadi katanya yang soal garis tadi itu gara-gara cemburu. Gitu ya. Nah ini nanti saya akan kalau bagaimana mengatasi rasa yang galau, baper, ngarep, nggak ketulungan sampai bisa bunuh orang. Itu bagaimana mengatasi itu semua. Kayak gitu. Nanti saya ada di slide itu. Kayak gitu ya. Di slide itu ada. Biar kita nggak gitu. Nggak gitu. Ya, kayak gitu. Nah kemudian ketiga, ubah kebiasaan. Ubah kebiasaan yang tidak produktif dan ciptakan kebiasaan yang sukses. Bangun lebih pagi. Gitu. Saya, kalau baca status saya pingin Emerald ini jadi melebihi ekspektasi. Kemarin sore saya capek, udah meeting, udah ini nggak bisa. 3 bulan ini minimal saya harus sehari sekali saya harus ke sana. Ketahuan tuh. Oh, kunci rumah contoh masa gantungannya botol aqua gitu, apa tutup botol aqua itu langsung ganti gitu. Kayak gitu. Ketahuan tuh kemarin. Kunci rumah contoh gantungannya tutup botol aqua. Wah, itu langsung saya marah itu kemarin. Kayak gitu. Sudah lihat lagi, itu kamar mandi kurang rapi, kurang wangi. Oh, ada cuci tangan. Terus di rumah contoh sisian-sisian bentengnya udah agak pudar catnya. Hari ini dicat.
Kayak ketahuan ternyata kalau setiap ini. Terus kalau setiap ke sana 3 hari berturut-turut saya lihat ada mobil parkir di bawah. Waktu saya marah-marahin juga. Akhirnya kemarin saya udah nggak ada lagi. Kayak kalau nggak ada truk, mobil apa, mobil mogok, mobil apa ada di bawah aja terus nggak boleh. Merusak value, merusak image. Kayak gitu. Terus tadi pagi ada info dari kontraktor, ini yang lagi kita bangun. Nanti itu belum masih sebagian, nanti lagi bangun lagi. Nanti kalau udah lahannya udah siap, di Kent Anfield sama Pak Heru dibangun lagi ya, bangun lagi lebih banyak lagi. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah ini, ubah kebiasaan. Ya, ini aja 3 ini. Bagaimana membangkitkan raksasa di dalam diri? Ternyata kata ahli psikologi dan motivasi kelas dunia, yaitu adalah Anthony Robbins, adalah ini, 3 ini. Kalau Anda gagal mengelola 3 ini, Anda tetap, seumur hidup Anda akan jadi tukang buruh pabrik, dan Anda akan jadi tukang minimarket, Alfamart, Indomaret, kayak gitu. Kasihan lah tukang Alfamart, Indomaret itu. Udah mah gajinya kecil, banyak terjadi pencurian, harus diganti kan. Udah gitu siap-siap menghadapi perampokan. Ada yang di lakban, ada yang di ini, dia lari-lari ngejar perampok, perampoknya udah mau pergi, perampoknya juga bawa senjata api, udah mau pergi bawa motor, dia sambil di lakban di ini tuh dia gini-gini, perampok gitu kan. Kasihan, gaji kecil, banyak pencurian, udah gitu dia harus menghadapi seorang diri perampokan segala macam, rentan itu. Preman, terus dia dapat di kilometer dekat Balaraja, dekat mesnya pramugari itu ada terjadi penembakan gara-gara mengambil mobil itu. Kayak gitu di kilometer 49 kalau nggak salah. Kayak gitu rest area kilometer 49. Dia harus melihat gitu di depan mata kepalanya ada orang ditembak, dua orang ditembak-tembak, bahkan yang satu meninggal udah sekaratul maut di dalam Indomaret supermarketnya. Udah gaji kecil, banyak terjadi pencurian, siapa yang menghadapi perampokan, tiba-tiba di depan mata terjadi penembakan. Harus melihat orang sekaratul maut di depan mata kita sendiri. Pertanyaannya, apakah Anda akan seumur hidup hanya jadi tukang buruh pabrik dan pegawai Alfamart atau minimarket? Itulah 15 tahun yang lalu yang menggerakkan saya nggak bisa gini-gini terus. Saya sudah ditinggalkan keluarga tercinta, saya sudah ditinggalkan keluarga orang, berarti ke depannya saya harus jadi orang. Biar tidak bisa direndahkan oleh sembarangan orang. Kayak gitu. Itu yang membangkitkan raksasa. Wah, harus kerja gila-gilaan. Semenjak itu, tiap jam 6, tiap pada maghrib, selalu otak saya muter. Ini gimana nih? Biar penghasilan meningkat gimana nih? Biar terjadi gimana nih? Gimana? Terus aja bertanya ke dalam diri gimana? Jadi kadang langsung tidur, ngeliat langit-langit gimana, tanya terus, lihat TV, ada sinetron, tapi tetap dalam otak gimana, supaya nggak gini-gini terus, nggak ditinggalkan orang, nggak diremehkan orang, kayak gitu. Ya, next, lanjut. Ya, nah ini, ya renungkan dulu, value dan visi kehidupan Anda tuh apa? Tadi apakah Anda ingin jadi buruh pabrik terus-menerus sampai akhir-akhirnya? Saya punya saudara jauh namanya Pak Adi. Saya pernah tinggal dan nginep di rumahnya. Pak Adi saudara jauh, mungkin saudara dari sepupu atau dari bibi saya. Sampai begitu di usia mudanya dia jadi pegawai pabrik dan meninggalnya kalau nggak salah masih muda, meninggalnya usia mungkin di bawah 50 atau apa, tetap meninggalnya jadi pegawai pabrik. Meninggal di rumah kontrakan. Nggak keren menurut saya. Kalau bisa meninggalnya di istana pribadinya di Singapura atau di Hong Kong. Dan seluruh konglomerat Indonesia melayat ke sana. Membatalkan semua schedule-nya dan ingin melayat ke sana. Pokoknya ada di zaman Soekarno itu ada gurunya konglomerat. Kalau gurunya konglomerat zaman Orde Baru itu William Suryajaya. Itu gurunya Sandiaga Uno. Ya, gurunya Sandiaga Uno, gurunya James Riyadi, Mutariadi, segala macam. Tapi kalau gurunya zaman Soekarno itu ada lagi teman, saya lupa lagi namanya siapa. Nah dia begitu dia meninggal, semua konglomerat di Asia Tenggara membatalkan schedule-nya untuk datang terbang ke Singapura. Mendatangi hari terakhirnya.
Begitu Ciputra meninggal, apa yang terjadi? Direktur-direkturnya harus berdiri dari pagi sampai siang hari, siap-siap akan kedatangan ambulan matinya Pak Ciputra menuju dari Cibubur ke arah Jonggol. Direktur-direkturnya dari pagi sampai siang harus memegang karangan bunga. Pertanyaan saya, apakah Anda yang seperti saudara sejauh saya, Pak Adi, yang dari sedari muda sampai meninggal hanya pegawai pabrik dan dilupakan meninggal di rumah kontrakan biasa-biasa saja? Atau Anda ingin tadi seperti konglomerat zaman Orde Baru atau apa namanya? Atau kayak tadi Pak Ciputra, begitu beliau meninggal di usia 90 tahunan, semua direkturnya berjejer di Jalan Cibubur menuju arah Jonggol untuk menuju ke tempat beristirahatannya. Dan semua orang menghormatinya, bahkan nama-namanya didengung-dengungkan sampai sekarang. Atau Anda akan seperti Pangeran Diponegoro. Walaupun dulu tidak berhasil, perang 200 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang namanya disebut-sebut Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Orang Jawa, Sultan Pangeran pertama yang bisa memobilisasi orang Jawa dari mulai Tegal, Cilacap sampai Malang untuk mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda, Inggris dan Belanda. Orang pertama, ada satu-satunya. Itu ya. Diponegoro. Jadi karena hidup tuh pengen gitu-gitu aja atau dikenang. Minimal dikenang oleh anak cucu anak bahwa saya bangga, saya punya kakek buyut dia. Orangnya luar biasa. Orangnya dengan kuat tenaga, dengan tenaga dia ingin anak cucunya, keturunannya semuanya sejahtera semuanya. Kayak gitu. Ya, cuma pilihannya itu. Coba renungkan Anda. Kalau Anda merasa hidup begini-gini saja, bangun siang, apa namanya biasa-biasa aja, sehari cuma dapat 1 lit, bahkan nggak dapat sama sekali, bahkan sebulan nggak dapat lit sama sekali. Coba renungkan hidup Anda. Apakah Anda ingin seperti guru saya, Bu Yanti, yang meninggal ternyata diketemukannya 3 hari kemudian dan mayatnya sudah tidak dikenali dan membusuk di kamar kosannya biasa saja. Yanti. Dulu seorang demokrat sukses di Arca Manik, tapi mungkin karena ada suatu permasalahan sebagainya, akhirnya dia menjadi seorang sales biasa di Jakarta, punya penyakit, dan akhirnya meninggal 3 hari kemudian baru diketemukan, sudah tidak dikenali mayatnya, mukanya segala macam sudah membusuk. Kayak gitu. Jadi berarti beliau jadi sales biasa-biasa saja. Atau itu lebih ekstrim lagi. Atau Anda ingin dikenal sebagai siapa? Ashima, usia 25 tahun, meninggal karena lagi party di Glodok, Crown Plaza. Mayatnya sudah tidak berbentuk, tinggal tulang-tulang dan ini apa namanya, tinggal abu, tinggal apa namanya, tinggal kena apa namanya, kena kebakaran itu jadi gosong. Tinggal tulang-tulang, tapi ada daging-daging gosong. Kayak gitu. Nah, ngapain di Crown? Party. Oh, Oshima 25 tahun terkenal. Di semua media ada Oshima 25 tahun. Tapi dikenal Anda mati kebakaran gara-gara party di sana. Itu kayak gitu. Terkenal, betul. Terkenal di semua media ada Oshima 25 tahun, Oshima semua. Tapi dikenalnya mati karena party. Nggak keren. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Yang keren. Oke, renungkan. Renungkan nilai-nilai visi hidup Anda. Apakah Anda ingin gitu-gitu aja? Kalau Anda ingin gitu-gitu aja, coba renungkan. Visinya Anda, nanti di akhir-akhir itu Anda ingin apa? Ingin jadi apa? Ingin dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai Pak Ciputra, Bapak Pembangunan? Gitu ya. Dan sebagainya. Kayak gitu ya. Dia tuh dikenal sebagai Lady Di, Tridiana, tentang kemanusiaan yang di kerajaan Inggris dulu, wah, mewah sekali pemakamannya, seperti pernikahannya. Tahun 86 kalau dia menikah dengan Pangeran Charles, begitu meninggalnya tahun 92-an itu berapa saya lupa. 97, 97, 98. Wah, itu saya prosesi kerajaan yang luar biasa. Habisin triliunan, untuk memakamkan aja triliunan. Kayak gitu. Kecelakaan. Kalau makanya kecelakaan, udah kecelakaan, nggak tahu tuh itu lagi ngapain ya sama si Dodi Alfayet itu ya. Kayak gitu.
Ya. Oke, lanjut. Ya ini, ubah NLP itu ubah kebiasaan. Tirulah orang-orang besar, orang-orang sukses dalam mengubah kehidupannya apa? Ubah kebiasaan yang tidak produktif dan cipta kebiasaan yang sukses. Kata-kata hal yang tidak mungkin. Gas dulu deh, semoga bisa. Oh tidak bisa, cari cara. Cari cara ini kita sama pasti bisa. Tidak, jadi tidak ganti kata apa? Enggak, tidak ganti jadi kata-katanya belum tuh kan berarti belum mendapatkan, tapi kan pasti bisa mendapatkan. Kan saya lihat channel saya tuh kadang ada kata-kata itu kok aneh ya Pak Yara, aneh bukan tidak tapi belum, bukan pakai nggak mungkin apa coba lihat. Itu saya mengubah karena bawah sadar kita tuh ketika alam sadar kita tidak, ya udah berarti nutup langsung pikiran bawah sadar kita itu. Menutup untuk mendapatkan rezeki yang lebih segala macam nutup. Kayak gitu. Jadi jangan meng-cancel doa. Malas harus rajin. Bangun siang harus bangun lebih subuh. Bangun lebih subuh. Menunggu jadi mengejar. Begitu ada sinyal, Kang Yana udah main sini aja ke rumahnya Pak Dahlan. Nanti kita ngobrol ngopi-ngopi, langsung siap. Kapan? Oh, jadwalnya. Bisa atau lusa bisa nggak? Udah cepat banget nanti aja. Pas Pak Dahlan umroh siap. Gitu. Kayak gitu. Jam. Kayak gitu ya. Oh, sorry, menerima ganti sama dengan ganti memberi. Memberi. Jujur aja saya nggak suka dengan kebiasaan keluarga besar saya. Begitu diundang sama paman saya yang kaya raya, langsung kumpul. Kalau bisa diwakilkan sama anaknya, kenapa? Karena akan diberikan uang. Tapi diwakilkan. Kalau saya tidak, seminggu sebelum kumpul, kasih bingkisan, kasih apa semuanya kasih. Saya tidak mengharapkan. Kayak gitu. Bahkan yang nggak bisa datang aja diwakilkan sama anaknya supaya dapat sesuatu. Saya nggak suka. Kita makan kasih dulu. Ya, menerima ganti dengan memberi. Ya, ini coba ganti kata. Pokoknya yang negatif ganti dengan yang positif. Ganti, mulai dari sekarang. Tidak, jangan pakai tidak. Yang ada kata-kata tidak lah. Haram. Bahkan saya pernah diajarin relationship. Haram hukumnya bilang kata terserah. Harus punya pendirian. A, B, B, C, D, D. Yang ada bilang kata-kata terserah. Kayak gitu. Dan waktu itu juga saya mohon maaf ya ke Kang Iman. Pernah waktu itu saya marah-marah karena kalau di sini kita jangan kata-kata tidak tahu. Harus cari caranya, cari tahu. Kayak gitu. Ya, kalau tadi relasi itu haram hukumnya kata-kata terserah. Kalau di sini haram hukumnya nyebutin kata tidak tahu. Kecuali padahal boleh lah padahal dia karena udah levelnya udah tinggi kemudian tidak tahu ya. Kayak gitu. Tidak tahu. Gitu. Tidak tahu. Boleh lah. Ya. Oke, lanjut. Jadi harus berani ya. Hadapi tantangan dan keberanian. Berkomitmen pada kebutuhan pribadi dan hidup dengan maksud yang jelas. Berani, mau nawarin dia ke juragan. Ini gimana ya? Hajar aja dulu. Siapa tahu dia mau beli 10 unit. Gitu. Ya, hajar dulu, berani. Berani, hajar dulu. Next selanjutnya. Takut itu hanya monster di dalam pikiran. Padahal ketika dihadapi biasa-biasa saja. Jujur aja rekan-rekan, ketika usia 2021, saya menghadapi yang punya tanah emerald itu gemeteran, kan? Tremor, gemeteran. Aku salah ngomong apa? Kamu kenapa? Berdoa. Mana berani? Gitu ya. Ya. Itu benar saya gemeteran. Begitu kemarin saya ketemu dengan yang punya tanah lagi, nah kita juga banyak salahnya juga. Biasa aja. Nah itu karena udah menghadapi keberanian. Lu bener takut karena rumahnya di belakang VVJ, besannya sentral Spring Bed, segala macam, rumahnya bak istana semuanya. Saya apalah artinya saya gitu ya, kayak gitu. Tapi dulu takut, sekarang biasa aja. Malah beliau ya suka ngucapin Imlek, Isromir, apa, sekarang biasa aja. Soalnya saya kadang, karena mungkin segan, saya kadang saya nggak balas. Kayak gitu. Nggak balas biasa aja gitu. Nah itu karena saya udah berhasil menghadapi ketakutan saya.
Berarti mana kita ketemu saya, jadi biasa aja. Ketemu yang ngobrol biasa-biasa, walaupun kita ada salahnya juga, tapi biasa aja, suwe santai gitu kan. Kayak gitu. Ya berarti kita naik levelnya naik dulu. Ketemu yang punya lahan tuh tremor, gemeteran, mau kencing di jalan sekarang, ya biasa aja. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi gitu kita tuh bisa apa namanya? Bisa apa? Bisa dewasa pada waktunya, matang pada waktunya. Dulu ditagih uang 1,5 miliar itu gemetaran setengah ampun. Sekarang ditagih uang puluhan miliar biasa aja, santuy, kalem gitu ya. Ya karena kita juga tahu ada caranya, ada ininya, ada solusinya, ada apa, santai, kalem, kayak gitu ya. Next, lanjut. Kelemahan, ingat kelemahan kita jadikan kelebihan kita, ya. Karena kekuatan bukan kelemahan. Dalam menghadapi kerentanan kita dapat membangun hubungan yang lebih intim dalam menghadapi ketakutan dengan keberanian. Tadi ya, nggak bisa mekanik, nggak bisa benerin genteng, suruh orang, bayar aja. Nggak bisa ini, ya coba jadikan kelebihan, kekurangan itu jadi kelebihan kita. Cari caranya, kayak gitu. Cari caranya. Ya. Kelebihan itu apa? Bisa branding, selling, marketing, promotion, pemasaran. Kekurangannya mungkin apa namanya, produksi harus lebih cepat. Ini cari orang juga supaya ini. Cari lagi yang lebih bagus. Akhirnya kan sekarang lumayan lah bisa seni cepat gitu kan. Terus cari lagi yang lebih nilai lagi buat ngatur keuangan. Udah ada lagi semuanya. Jadi ya kita tuh fokus pada kelebihan kita masing-masing. Tinggal kalau kelemahan kita cari lagi orang yang bisa itu semuanya. Ingat ya, kita tuh tidak bisa semuanya, tidak bisa segalanya. Kan. Yang bisa semuanya segalanya itu ya nabi lah gitu. Nah kita tuh harus tetap berkongsi ya dengan orang. Ya. Lanjut. Tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas dan ambil tindakan untuk nilai-nilai itu. Kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Maksudnya apa? Sekarang ya itu tadi renungkan tujuan hidup saya apa sih? Ya minimal ingin dikagumi oleh anak cucu, namanya harum segala macam. Berarti dari sekarang harus apa? Gitu. Ya saya nanya, jadi saya Persibaya eleh wae kumaha gitu kan, saya gitu kan. Kan Persibaya punyanya Pak Dahlan ya. Eleh wae geus kasalip ku Persib gitu kan, kayak gitu. Udah kesalip sama Persib Bandung. Nah, langsung itu di rumah makan ngobrol. Kalau ada video, saya lagi bercengkrama dengan Pak Sahidin, istri saya Pak Dahlan. Dia langsung ngomong gini dan langsung itu langsung ngubah value saya, nilai saya. Ya, itu kan biar ada kerjaan aja anak-anak gitu. Nah, di sepak bola mah tidak terlalu menguntungkan. Kontrak juga pemain mahal, pelatih mahal, dana dari sponsor. Ya walaupun kalah juga itu mah kan biar anak-anak aja, anak-anaknya Abah, orang-orangnya Abah ada kerjaan. Jadi dibiarin ngelola itu gitu. Oh, langsung saya ada value. Value-nya apa? Value-nya jadi si Abah Dahlan Iskan ini ingin jadi wasilah, dia bisa nyiptain bisnis yang banyak sampai 150, biar orang-orangnya itu yang bekerja di bawahnya itu pada sejahtera, semua tidak ada kerjaan dan bisa berkarya gitu. Jadi Pak Dahlan Iskan itu cuma wasilah. Jadi dia dengan kemampuannya bisa mendirikan bisnis sampai 150, biar orang di bawahnya itu pada bisa berkarya dan sejahtera. Keren nggak itu niatnya? Keren nggak? Jadi dia bukan hanya berbisnis untuk mengkayakan dia sendiri, tapi dia bilang, itu kan biar anak-anaknya Abah ada kerjaan, biar bisa berkarya. Gak apa-apa lah kalah terus juga gitu segala macam gitu. So, keren kan tujuan hidupnya? Tujuan hidupnya pengen bisa mengkaryakan orang, berharga bagi orang. Ya udah, pokoknya walaupun tadi Persibaya kalah segala macam, ya intinya ada orang yang kerja, mungkin di Persibaya aja mungkin ada ratusan orang yang kerja di situ. Terapis itu ya, tapi kesehatan itu ya, apa yang benar ya, olahraga ya. Nah, ada yang aneh-aneh ya, kayak gitu. Ya. Apalagi anak gawang semua, polisi semua itu yang Persibaya kan dan sebagainya. Maksud saya, langsung pas begitu nyetir tuh, pas begitu saya beres ya kemarin sering dari Padalan tuh, saya kebetulan Kenzo sakit, saya antar dulu ke dokter, langsung saya berpikir dalam mobil, pengusaha itu diberikan wasilah, bisa bikin bisnis, bisa ini biar bisa mensejahterakan, mengkaryakan orang-orang di bawahnya dan jadi amal jariah buat dianya. Kalau materi mah bonus, tapi bayangkan orang yang bekerjanya bisa menghidupi lagi keluarganya semuanya, jadi amal jariahnya kebayang gitu kan.
Ya gitu. Jadi 150 bisnis itu bukan hanya semata untuk mengkayakan pribadinya, mengkayakan pribadinya itu bonus. Tapi bisa bisa anak-anak muda di bawahnya ini bisa berkarya, bisa ya itu kemarin. Nanti itu kan kata padahal itu bukan ditanya Anda lulusan mana, tapi Anda bisa apa. Kayak gitu. Kalau yang mantan-mantan yang pro direkrut tuh udah bukan nggak ngeliat CV lagi. Oh, sini bisa video udah rekrut langsung nggak usah pakai CV, nggak usah wawancara udah tahu lah cara kerjanya. Ikut. Oh, sini bisa nge-leader, udah langsung masuk, nggak usah pakai CV lagi, udah masuk, udah percayalah gitu. Kayak gitu. Jadi banyak saya ngerekrut orang-orang mantan boarding yang itu udah nggak pakai wawancara, nggak pakai CV lagi, nggak pakai tes tes lagi, udah langsung masuk karena udah tahu gitu. Terus dia udah tahu kebiasaannya apa di luar tuh kayak gimana, udah tahu gitu. Kayak gitu. Ya, ingat sekali lagi tujuan hidup Anda apa? Saya itu. Nilai Anda apa? Keren tuh. Punya 150 bisnis, tapi sebagai wasilah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengkaryakan orang-orang di bawahnya, menghidupi ribuan keluarga semuanya. Itu amal jariahnya keren banget itu. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ya, saya ingat kalau emosi ya. Ya, saya juga jujur saya juga emosian. Lagi mengurangi sisi emosi atau apa gitu. Kayak gitu ya. Saya mengurangi. Tapi ingat tadi ya, jangan melakukan hal-hal yang emosional pada saat tadi capek, lelah, kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Udah jangan diganggu aja, udah biarin aja, jangan diganggu. Biarin aja. Puji-puji kalau bisa apresiasi atau wah kamu hebat ya atau apa. Oh, sampai nih di catering sampai malam atau apa. Jangan disentil-sentil, jangan disindir-sindir pada saat capek atau apa itu orang bisa ngamuk luar biasa. Ya. Terkadang kita tuh banyak emosi yang tidak perlu, betul. Saya juga merasakan. Coba sekarang kelola ya. Kayak gitu. Lanjut. Berani tadi udah ya. Berani ya. Berani hadapi apa yang terjadi ini. Berani. Oh, siap ya. Ini boarding baru siap-siap minggu depan udah langsung kayaknya 2 kali shoot web game dalam kota dan Pangandaran. Terus berani ya. Minimal nanti 3 bulan tuh dilepas ke pameran tuh udah shoot web game sampai Bali. Jadi udah gua udah nggak starting terus berani lah gitu. Iya baik strategi. Boleh nanti dicoba ke Mas Aiki juga ya survei game ya. Memang itu. Ya. Gini makna survive game ya, sama. Makna survive game itu nambah jalan. Maksudnya banyakin opportunity-nya biar kita nanti ditolak, dicaci maki orang gagal dong. Biasa aja. Santai aja. Dulu survive game saya itu di Gelodok tempat kebakaran kemarin. Jadi saya tahu banget itu tempat. Walaupun survive-nya nggak ke Crown Karaoke ya, nggak di ke diskotik ya. Tapi saya masuk ke kios-kiosnya yang lantai 3 itu saya masuk ke kios-kiosnya survive game di situ. 2017 2018 sama Patung Desember game. Jadi begitu Gelodok Plaza kebakaran, aduh saya merasa miris. Emang udah jelek sih tempatnya. Kayak gitu. Dan saya pun di Jakarta tuh suka nginep di Jayakarta. Di Jayakarta tuh sebelahnya itu memang Crown itu. Karaoke Crown jadi kelihatan dari orang tuh Crown. Megah banget. Megah banget. Dan tempat itu katanya tempat apa? Memang pusat. Baru tahu saya juga tempat pusatnya Lion Air tuh di situ. Training pelatihan di situ. Jadi pilot katanya pramugari atau apa party-party itu di situ. Saya baru tahu juga. Kayak gitu ya. Nah, apa namanya? Ya, survei game itu sama. Kita itu pokoknya ngelembar jala sebanyak mungkin. Pokoknya cari cara sebanyak mungkin dengan kelemahan kita, keterbatasan itu apa. Begitu banyak opportunity-nya ketika kita dicaci, dimaki, digagalin orang ini biasa aja. Masih banyak. Kita boleh itu ya. Kita boleh dijauhi, diomongin jelek atau apa sama orang yang biasa-biasa saja, tapi malah didekati menteri. Kayak gitu aja ya. Kalau ketika terus upgrade diri terus malah didekatinya sama menteri. Jadi nggak apa-apa, cuek aja. Oh diomongin setengah jam ngomongin jelek ke wartawan segala macam. Oh yang ngomongin orang yang lagi pengangguran. Yang dekatnya menteri. Kayak gitu. Kalau kita terus upgrade diri. Ya lanjut. Ubah kebiasaan tadi udah. Coba ya sekali lagi. Ada kebiasaan buruk apa? Saya kebiasaan buruk karena apa? Ubah. Sampai ini tanamkan ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagiku? Ketika kita ngelakuin ini,
Apa manfaatnya bagiku kira-kira? Kalau nggak ada manfaatnya udah tinggalin gitu. Gitu ya. Apa manfaatnya? Gara-gara sebotol minuman. Nah, kalau nggak ada manfaatnya tinggalin udah. Ya, kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Itu yang suka nyanyi gitu, Korea itu sambil gini-gini kan. Korea. Kayak gitu. Korea. Saya nggak tahu sebotol minuman itu apa, jadi kita gini-gini aja Korea itu gitu. Kayak gitu. Sama Kenzo gitu-gitu Kenzo. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya, ya, ya. Tidak apa manfaatnya bagiku gitu. Amak ya amak apa manfaatnya bagiku. Gitu ya. Oke lanjut. Ada perintangan, tapi ya perintangan, tantangan itu atau ketakutan itu hanya monster di dalam diri. Ketika dihadapi biasa aja, nggak gimana gimana. Gitu. Biasa aja, biasa aja. Jadi tiap hari itu kita tuh menghadapi tantangan, rintangan yang asalnya takut jadi ya biasa aja. Gitu. Biasa aja. Rekan-rekan, saya dulu 15 tahun yang lalu, enggak 15 tahun, 2012 itu berapa? 2012 berapa tahun yang lalu? 13 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun yang lalu saya mau masuk Unilever tuh takut 1000 kali% setengah mati. Karena katanya Bu Ajengnya galak, dikejar target atau apa gitu. Masuk Unilever itu. Begitu masuk ya biasa aja, bahkan itu jadi pengajar marketing and sales property. Dulunya aku tapi karena butuh udahlah ngelamar terus ke Sanjaya Unilever tuh ngelamar terus, akhirnya diterima dan ketika dihadapi biasa aja. Saya paling ingat, paling takut itu menghadapi buyer namanya, buyer Unilever Jogja Sukabumi namanya Mas Heri. Itu kalau telat barang melototnya. Saya sampai duduk begitu keluar udah 2 tahun jadi sohib jadi sahabat. Oke, biasa aja gitu. Tapi emang hati-hatian. Kamu kalau ke Jogja Sukabumi siap-siap menghadapi Pak Heri itu suka ngomel-ngomel gara kalau barang-barang Unilever telat apalagi peak season. Melototin. Jadi begitu udah lagi menunggu saya tuh saya tuh dari parkiran. Menunggu saya tuh Pak Heri tuh udah di depan pintu tuh udah gini. Sambil batanya melotot karena barang saya telat di Unilever. Udah gini diri kejuan. Aduh, ini Pak Heri siap-siap marah nih. Susah dimarah-marahin di depan banyak sales yang lainnya. Banyak sales wing, sales apa, segala macam, bimoli, apa. Pak Heri itu udah menunggu gara-gara barang saya telat. Tapi pas udahnya dihadapi ya minta maaf segala macam, udah 2 tahun kemudian jadi sobat. Saya itu rekan-rekan. Kayak gitu. Ya, jadi sobat. Hadapi. Kalau kontraktor kita tuh takut menghadapi Pak Heru. Saya lihat sekarang jadi sobat juga gitu ya. Jadi sobat ngopi bareng tuh 3 jam, tapi selalu bilang, aduh kita tuh sama Heru selalu curhat itu kontraktor tuh sama Heru tuh gini sama Heru. Pak Heru juga suka-suka terus kontraktor kita tuh gini-gini. Mereka tuh kayak Tom and Jerry lah gitu ya, kayak gitu. Tapi akhirnya kemarin saya lihat ngopi 3 jam apa gitu kan. Jadi pembangunnya jadi cepet juga gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi saya kadang pusing gitu. Ini ngomong ini, aduh pusing saya. Kan saya jadi sobat juga. Ya intinya dua-duanya saling ingin menjaga, bukan ingin saling menjatuhkan. Kayak gitu. Ya, jadi hadapi ketakutan, rintangan, jangan takut. Itu gunanya survive game ya, jangan takut. Ketika kita kadang gini, ketika kita ditolak opportunity, ditolak kesempatan, ditolak peluang atau apa, kita langsung mencaci maki, langsung ini, jangan, udah biarin aja. Berarti anak banyakin lagi opportunity-nya, banyakin lagi. Lanjut next. Kalau rasa takut, ya, dan stres. Kenapa ada rasa takut dan stres? Karena kita galau baper ngarep hanya kepada satu-satunya opportunity. Coba kalau ada opportunity ada 100, ditolak biasa aja nggak? Oh mohon maaf ya nggak jadi beli. Tapi kita ada 99 lagi yang ngantri, biasa aja nggak? Oh iya makasih Pak, mudah-mudahan nanti beli ya. Gitu. Kenapa Anda begitu gagal dari reservasi naik booking langsung tipes 2 minggu? Ya karena menghadap satu-satunya itu gitu. Anda nggak cari lagi kata barjola lagi yang banyak segala macam. Kayak gitu. Ya Kevin pernah bilang ya Pak, begitu saya gagal dari reservasi ke booking membeli 3 unit, saya tipes 2 minggu. Ya karena dia mengharapkan satu-satunya dan ekspektasinya udah ketinggian gitu. Bagaimana supaya ekspektasi tidak ketinggian? Kitanya terus upgrade diri dan kitanya tebar jalan lagi sebanyak mungkin biar orang yang mengejar-ngejar kita bukan kita ngejar-ngejar orang. Kayak gitu. Itu kuncinya. Ya kayak gitu. Lanjut. Nah, hubungan bermakna ya.
Carilah hubungan tadi. Jangan langsung ngejudge orang. Jangan langsung ini orang itu punya sisi lainnya. Punya sisi lainnya ya. Tapi saya yakin kalau orang itu positif, ya dia itu niatnya baik gitu. Kecuali kalau niatnya nggak baik ya, kayak gitu. Jadi saya tuh kadang suka ngeliat orang, ini baik-baik oke lanjut gitu. Tapi kadang yang dibaikin tuh kadang suka minta jantung gitu. Dikasih hati minta jantung itu saya kadang suka langsung menolak. Kayak gitu. Ya menolak. Kita lanjut. Ya, gali potensi tersembunyi kita, ambil tindakan atas hidup kita, raih kehidupan yang luar biasa. Ini ya. Jadi gini, kita itu kadang selalu digamein dalam kehidupan. Harusnya kita lah yang bermain game. Maksudnya gimana? Ya ketika ada orang yang menyulut emosi, jangan emosian. Ketika ada orang yang ngomong kita di belakang, biasanya gini, ada orang yang ngomongin kita di belakang. Biasanya kita marah. Dia marah kan, kalau saya langsung, oh ada yang ngomongin saya. Cukup tahu ada yang orang ngomongin saya jeleknya di mana, saya tinggalkan, langsung saya perbaiki diri. Dan saya nggak langsung, oh kamu ngomongin saya, oh langsung ambil pisau tadi langsung tancapkan di kepala gitu. Enggak gitu, saya nggak gitu. Saya nggak gitu. Beberapa kali tuh saya, begitu saya ke ruangan dulu ya, ke ruangan itu apa, ada yang ngomongin, oke, saya tahu salah saya di mana, tinggalin, langsung saya introspeksi diri. Udah, semudah itu. Kayak gitu. Semudah itu aja. Ya, kayak gitu. Ya. Bangkitkan rasa di dalam diri. Harus introspeksi diri, harus aware, harus poselero, harus ini semuanya. Boleh nggak emosi, boleh nggak bersedih hati, boleh, tapi ketemu kita cukup 1 malam saja. Besok paginya begitu bangun, kita taklukkan lagi dunia. Gitu. Kita manusia biasa, ada rasa, ada punya perasaan, ada ini emosi, kadang sakit hati, kadang sedih, tapi itu boleh nggak? Boleh, cukup 1 malam saja. Begitu bangun tidur, langsung raih mimpi-mimpi lagi, semangat lagi, ketawa-ketawa lagi, hahaha lagi, dan gendeng gitu kan, kayak gitu. Lanjut. Nah ini harus satu visi. Kenapa 313 pasukan Nabi Muhammad SAW mengalahkan 1.000 orang kaum Quraisy? Tambahin Kang Iman, kaum Quraisy lupa. Kaum Quraisy, suku Quraisy ya. 300 Sparta Romawi Eropa mengalahkan 20.000 orang Persia, Iran, Irak. 480 sebelum Masehi. 480 sebelum kedatangan kalau di kita Nabi Isa. Kalau di Nasrani Yesus Kristus. Semua bisa mengalahkan karena mereka semuanya satu visi. Satu visi di Nabi Muhammad. Oh, setelah kematian itu ada kehidupan yang lain. Kalau saya bersedekah, saya tidak memperbudak orang, dihapuskan perbudakan di muka bumi. Saya rajin bersedekah, saya hanya beriman kepada yang goib. Saya juga beriman kepada yang goib dan sebagainya. Maka saya masuk surga. Berarti mungkin itu tuh yang orang-orang itu yang mungkin pingin tetap ada perbudakan, pingin menyembah berhala, semuanya harus kita hancurkan. Mereka satu visi, pingin masuk surga, ingin berbuat bermalam di muka bumi. Akhirnya 313 pasukan ini mengalahkan kaum ini. Karena kaum ini masih kuat dulu tuh. Kalau ingin ada perbudakan, ingin kalau yang dilahirkan anaknya perempuan harus langsung mati dikubur hidup-hidup segala macam. Nah, ini yang ini tuh pengen ngapusin itu. Kalau ini tuh pengen tetap ada strata dalam kehidupan. Oh ini budak, ini kaum rakyat biasa, oh ini kaum sultan atau apa kaya raya dan sebagainya. Kalau ini yang hapus. Ini yang membedakan katanya mau dia hitam atau apa budak segala macam, membedakan hanya keimanannya saja. Nah ini bersama-sama gila-gilaan, ini bisa mengalahkan ini. Tapi waktu di perang Uhud kalah karena ada satu pasukan pasukan pemanah yang meninggalkan posnya. Buruk-buruk, fokusnya bukan lagi ke keimanan tapi ke harta. Akhirnya dia kalah di babak habis sama yang lain. Kalau ini juga sama mungkin. Sama, jadi dulu tuh sebelum ada negara-negara sekarang tuh kekuatan dunia itu cuma 2. Yaitu Eropa, Romawi dan Persia. Romawi di barat, Persia di timur. Gitu ya. Ini Persia itu sampai ke Mesir, India,
Iran, Irak, itu. Kalau ini semua Eropa semua dikuasain ini Romawi dulu, Eropa semua. Dan dulu penduduknya nggak sebanyak sekarang kan, penduduk sekarang udah 6 miliar, mungkin penduduk dulu di bawah 1 miliar kayaknya. Tapi ya penguasanya cuma ini. Ya. Nah, visi kita apa rekan-rekan? Visi kita apa sekarang itu? Rekan-rekan ingat di sini itu tidak dalam rangka bertugas aja, bekerja aja dan sebagainya. Kita punya visi emosional spiritual goal apa? Next. Ini rekan-rekan. Ini bangun 1.000 sekolahan terbaik dunia di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2030. Tepuk tangan dulu dong ya. Itu. Ini visi misi kita. Kalau rekan-rekan berhasil berjalan sini, nanti anak saya akan sekolahkan ke anak ke Yanko, kurikulumnya Cambridge, pengajarannya 30% bule. Gitu. Ada asramanya, ada ininya semuanya. Gak usah bayar uang pangkal yang hampir 40 juta, SPP 4 juta. Anak saya si Kaisa di apa? Di pribadi itu uang pangkalnya 40 juta. SPP-nya 4 juta. Pandemi lagi, nggak masuk sekolah selama 2 tahun. Tetap kita harus bayar 4 juta loh. Kayak gitu. Memang tapi kenalannya ya bagus-bagus anak-anak Sultan di Bandung tuh. Jadi kita tuh sering kumpul lah, terutama Buma itu sering kumpul sama ibu-ibu Sultan gitu. Ibu-ibu yang dari ibu-ibu dari semenjak kuliah sampai sekarang udah jadi ibu-ibu tidak pernah bekerja. Itu pun cara bekerja tuh magang, disuruh fotokopi doang dan itu rasanya capek banget, berat. Karena apa Pak, anak-anak apa bapak-bapak dan kakeknya udah kaya raya sih. Ada yang legenda Persib, ada ini gitu. Gitu ya. Jadi ibu-ibu suka cerita kayak gitu. Ya, suka cerita. Nah, jadi kalau pengen kenal, jadi kalau pengen sekolahnya bagus, kurikulumnya bagus, tidak ngomong anjing goblok gitu ya, berarti harus sekolahnya ini itu apa memang bagus gitu. Mengajarnya tadi mulai mengajarkan menanamkan hal yang luar biasa segala macam gitu. Kayak gitu. Bahkan ya, tapi kan itu karena bagus ya sekolah saya ya. Kayak gitu. Nah, ini sekolah internasional. Ya, saya harapin rekan-rekan berjuang, berusaha bertugas di sini biar apa? Nah, nanti anak-anak rekan-rekan disekolahkan di sini saja. Kayak gitu. Al Zaitun itu kalau nggak salah cuma bayar uang pangkal satu sapi kesananya gratis. Dikasih makan, dikasih susu, dikasih apa gitu. Kayak gitu. Dan memang itu dibumingkan pada saat pemilu. Biar kita tidak memilih salah satunya mohon maaf partai Islam gitu. Kayak gitu, yang tidak memilih. Tapi apa enggak, kita sekarang udah nggak sara. Justru kita rindukan di Indonesia itu ada partai yang tengah, partai tengah yang luar biasa. Partai yang moderat, partai yang moderat. Itu nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri. Kalau kalau ada partai kekuasaan besar nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri, dan ada partai tengah, itu pasti akan luar biasa. Indonesia akan jadi negara maju. Sementara ini tuh kita tuh tarik-tarikan antara antara demo 212 yang terlalu kanan atau kita ke kiri-kirian gitu. Kayak gitu. Ya. Oke. Ini ya kita punya visi suci. Kalau kaya raya dapat fee banyak atau apa itu bonus. Tapi kita ingin anak cucu kita ini nanti sekolahnya gratis, kurikulumnya Cambridge atau Pearson kalau nggak salah, pengajarnya boleh. Bahasa pengantarnya di sekolah itu 3. Bahasa Indonesia 4 bahkan. Bahasa daerahnya, bahasa lokal, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Karena sekarang Cina udah maju luar biasa, hampir wah luar biasa. Mungkin kalau lihat status saya, bahkan barongsainya taruh buat barongsainya. Terus yang sangat luar biasa. Kemudian kata Pak Dahlan, di kita tuh masih banyak sarjana agama. Di Cina udah banyak sarjana teknik. Di sana lulusan sarjana geologinya ada 1 juta, di kita kurang daripada 1.000. Makanya mereka di negara maju, kita jadi negara biasa-biasa aja. Nah, dibuktinya soal agama segala macam. Apalagi sorry ya di Jawa itu katanya banyak yang taklim buta. Taklim beneran ngikutin kiainya banget gitu. Kayak gitu. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja itu masih banyak yang pesantren-pesantren taklim buta. Bener-bener ngikutin kata si gurunya, sehnya A, B, B, itu nggak bisa ini, nggak bisa ada demokrasi. Praktis. Ya. Oke, lanjut. Jangan ini, jangan galau, baper dan ngarep dalam kehidupan. Kalau nggak ingin kayak gini, gimana caranya? Next, perbanyaklah opportunity tebar bicara sebanyak mungkin. Pameran, ads, database, open table, sorry, OB ganti jadi OT. Canvassing, visit, RO, repeat order, RO ganti jadi dalam kurung RO, repeat order. Cari. Kalau Anda begitu dari reservasi tidak naik booking timnas, berarti Anda cuma mengharapkan satu-satunya.
Ini berlaku bukan hanya di marketing sales, di dunia apapun. Makanya saya santai mau ini apa? Mau ada investor ini investor santai karena saya udah tebar jalan setahun ini tebar jalan sebanyak mungkin. Jadi saya santai. Diteleponin di ini santai. Kayak gitu santai. So kita tebar jalan. Terus-terusan tebar jalan. Biar orang mengejar kita, bukan kita ngejar-ngejar orang. Karena ngejar-ngejar orang itu gak enak. Terutama ngejar-ngejar orang yang tidak mau. Kayak gitu. Biar hidupnya indah, berarti kita harus ngejarlah ini next. Hanya merespon yang responnya terbaik saja. Di sini nanti hati Anda netral, hati Anda indah, hati Anda enak semuanya. Selama ini Anda hanya mengejar-ngejar yang tidak mau dan satu-satunya. Akhirnya Anda baper, galau, ngarep. Harusnya kita tebar jalan sebanyak mungkin, hanya merespon yang responnya terbaik saja. Indah nggak dunia? Ya, ya ini. Yang nggak mau abaikan. Yang nggak suka abaikan, yang ini abaikan. Misalnya saya dicaci maki orang ini biasa aja, udah saya kayak cuman yang mau siapa pada hari mau oke sih di padalan. Pada saya menerima kita kejar ke Sentul pada Nawawi. Pak Matius mau nemu di Sentral Pak, kejar Pak Matius. Sedangkan yang menjelek-jelekan biasanya orang-orang yang levelnya di bawah itu ya saya nggak biasa, nggak ngaruh kayak gitu, nggak ngaruh. Next, ingat kita bukan pemaksaan, tapi kedekatan. Begitu didekati responnya baik, lanjut. Tapi begitu didekati, ini mesem-mesem, ngalor ngidul, ngabubuk, blessing, saya ada di dunia lainnya, udah jauhi gitu ya, kayak gitu. Kita ngomong ke mana, iya ngomongnya ke mana kau hai gitu, udah biarin aja, ya kan? Kayak gitu ya, abaikan. Ya, baik lanjut. Udah semua? Sudah. Wah, udah. Ya. Sehingga rekan-rekan, mulai dari sekarang kita hebatkan, kita luar biasakan. Ini hari Sabtu, silakan harus banyakin survei. Ingat misi suci kita apa? Kalau misi suci ke perusahaan ya. Terus kembali lagi, kira-kira misi saya tuh hidup tuh ngapain sih? Masa saya tuh hidup tuh cuma buat udah gitu gede, tumbuh besar, meninggal udah, say goodbye begitu saja ke dunia ini. Apakah tidak apakah Anda tuh tidak merasa menjadi agent buat kebaikan itu pada orang? Agent apa? Agent perumahan buat ngasih investasi yang baik. Dulu harganya 350 juta, sekarang harganya udah 1 miliaran, lagi dibangun lagi gitu. Menyebarkan manfaat gitu ya. Dan sebagainya. Itu tiba-tiba ada apa lagi gitu nanti gitu. Kayak gitu. Ya, sekarang banyakin survei. Kemudian minggu depan barongsai dan minggu depan juga ada gathering. Kalau nggak salah minggu depan pasti itu yang survei kolokasi ada voucher belanja bagi bayarnya. Ya, baik itu pada saat barongsai dan pada saat gathering. Gitu ya. Jadi udahlah kayak gitu. Yang harus fokus, sabar, tekun, endurance tinggi, insya Allah pasti berhasil. Ingat tadi di awalan harus bisa, Anda itu jadi orang itu harus bisa membalikan prediksi. Akan hancur lebur apa? Akan ditungguan hancurnya. Kalau kamu gede, itu bisa terkencing terkejak-kejakan. Sampai guling-guling gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Sampai bikin orang terkencing, terkejang-kejang, guling-guling. Ini tungguan naik hancur kumahanya. Aduh, kumah jadi dia stres. Dia stres. Kita mah dicaci maki sama orang biasa aja. Yang negatif sama kita stres sendiri. Karena kitanya hanya kan hancur tapi hancur udah haladiskan udah mentek wah sih kok kira hancur gitu. Nah itu dalam tataran besar. Anda coba pikirin. Ya kita tuh tidak semua orang akan menyukai kita. Tapi coba Anda balikin prediksi. Ya
sekelas kita pasti banyak yang tidak suka. Sekelas Pak Prabowo, Raffi Ahmad tuh lihat hatersnya banyak banget ketika dia melakukan kesalahan. Yang dulu nyetop itu kan polisi nyetop mobil Alphard taksi silver tuh langsung komenannya menjelek-jelekan Raffi Ahmad. Tiba-tiba langsung ada berita Raffi Ahmad aset dan kekayaan 1 triliun. Udah mingkem tuh semua orang yang haters. Gitu. Kan bulan kemarin kita dibanyakin soal strobo itu ya, strobo terus si polisinya nunjuk-nunjuk supir gitu kan. Gara-gara di dalam apa itu tuh ada Raffi Ahmad gitu mungkin. Wah, haters banyak di ini nih. Tiba-tiba sebulan kemudian menurut LPKHN kekayaan Raffi Ahmad dan asetnya senilai 1 triliun. Udah mingkem semua. Kayak gitu. Ya, sekelas Raffi Ahmad pun yang dia tidak mungkin merugikan orang kok tidak disukai. Prabowo juga tidak banyak yang tidak disukai, tapi begitu dia jadi, wah semua orang merapat, semua orang merapat ke dia, ingin cari muka semuanya dan sebagainya. Nah itu harus bisa kayak gitu rekan-rekan. Cari cara, oh mungkin Prabowo tuh pikir gini, oh gua tuh 2 kali periode tuh kalah sama anak didik gue sendiri yang gue angkat siapa Jokowi. Nah udah gitu, oh sekarang caranya adalah, Jokowi sini Jokowi, sini kamu gabung sama saya. Gitu. Akhirnya gara-gara surat Jokowi, ingat Mega langsung, oh si Prabowo itu bisa ngalahin saya itu gara-gara gandeng Jokowi. Mega itu langsung mikir, oh berarti saya langsung deketin sekarang Prabowo. Kasih dipuji-puji di rakernya PDI, Prabowo ngirimin anggrek, ngirimin apa, dia tahu siapa nih sekarang bunga yang lagi mekar gitu. Kayak gitu, nah kita tuh harus cari cara biar bisa membalikkan prediksi. Jangan diem aja. Kayak gitu. Ya, itu aja. Oke, terima kasih. Silakan. Sekarang kan harus bekerja keras. Sekarang harus ada survei yang banyak, closing yang banyak, harus mendatangin orang yang banyak ke gathering, ke barongsai dan lain sebagainya. Besok juga ada training offline agent freelance dan boarding. Mangga, yang lainnya silakan kalau boarding tetap di sini ya. Hatur nuhun. Sukses luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di Bali. Oke.